Ada 4 posisi dalam sholat yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah. Sekarang ya Allah, kami banyak kebutuhan, kami punya masalah ya Allah, masalah rezeki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan, saya terjebak riba ya Allah, saya terjebak rentenir ya Allah, di rumah tangga saya ada masalah ya Allah. Ya, secara singkat teman-teman sekalian, Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, saya sebutkan di antaranya, di sini ada Ummul Quran. Wa yuqalu laha alhamdu. Disebut juga surah Alhamdu. Alhamdu karena di dalamnya ada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Wa yuqalu laha as-salah. Disebut juga dengan surah as-salah. Masya Allah, saking pentingnya Al-Fatihah disebut salat. Karena salat tanpa Al-Fatihah itu bisa batal salatnya atau tidak punya nilai. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, berdasarkan hadis qudsi yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim. Maaf, di Sahih Muslim ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari. Ya, ditemukan di Muslim juga di Al-Bukhari, juga di hadis-hadis riwayat yang lain. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Apa yang Allah firmankan di hadis qudsi? Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Awas, hati-hati, ala nisfaini wa li 'abdi ma sa'al. Hadisnya demikian. Saya bagi salat ke dalam 2 bagian. Ke dalam 2 bagian. Awas, dan bagiku, bagi hambaku ada hak dan kewajiban. Kalau benar hambaku menunaikan kewajibannya, maka aku akan berikan haknya. Apa itu haknya? Apapun yang dia minta pada saat itu, aku akan kabulkan. Saya berikan rahasia. Ini di antara kita saja. Ada 4 posisi dalam sholat yang kalau 4-4-nya ini benar ditunaikan dengan baik, seketika doa kita akan dikabulkan langsung oleh Allah tanpa ditunda. Jika permintaan itu memang betul kita butuhkan menurut pandangan Allah, seketika dikabulkan. Bahkan ada orang minta yang kata orang mustahil. Ini sih hal yang mustahil dan hil yang mustahil, tidak mungkin bisa terkabul. Secara medis nggak mungkin punya keturunan. Alhamdulillah. Secara klinis nggak mungkin punya anak. Suami sudah sepuh, fisiknya letih, rambut memutih. Istrinya, maaf ibu, divonis monofus dan mandul. Klinis gak mungkin, secara medis mustahil. Tapi dia mengerjakan sholat, minta. Ada 4 posisi. 1 berdiri, 2 rukuk, 3 sujud, 4 sesaat sebelum salam. Benar Anda melakukan ini, dapat Anda anugerah dari Allah. Nah, apa diantaranya? Hadis qudsi tadi. Allah menyampaikan di hadis qudsi, kata Nabi langsung kepada kita, ini hadis sahih. Dibagi 2 solat itu antara aku dengan hambaku. Jika benar hambaku menunaikan kewajibannya, aku berikan haknya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Awas, wali 'abdi ma sa'ala. Dan apapun yang hambaku minta, aku akan berikan. Apa setelah itu? Bagian pertama berdiri. Idza qala al-'abdu, rahasia pertama. Satu aja saya bahas. Dalam berdiri. Idza qala al-'abdu, jika hambaku berdiri membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla, Allah langsung jawab. Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna alayya 'abdi, maka Allah langsung menjawab hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hambaku membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu, ini rahasianya. Jika hambaku sampai kepada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah sekarang kami ibadah, sekarang kami sholat hanya kepadamu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan sekarang ya Allah kami banyak kebutuhan, kami punya masalah ya Allah, masalah rezeki ya Allah, saya punya utang, saya punya tunggakan, saya terjebak riba ya Allah, saya terjebak rentenir ya Allah, di rumah tangga saya ada masalah ya Allah, dengan suami ya Allah, istri saya ya Allah, anak-anak saya ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan saya mohon hanya kepadamu saja ya Allah solusinya. Saya minta ya Allah turunkan solusi. Kabulkan doa saya ya Allah. Saya mohon ya Rabb, saya minta ya Allah. Apa jawaban Allah di hadis qudsi? Beda dengan yang tadi. Perhatikan jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, jika hambaku benar bacaannya sampai di sini, salatnya benar sampai bacaan ini, ma sa'ala, apapun yang kamu minta sekarang, aku akan berikan, kata Allah. Aku akan berikan. Karena itu di situ ada rahasia. Nanti setelah sampai ke bahasan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya akan bahas satu hal. Ada satu bacaan yang kalau Anda baca itu akan dikabulkan semua yang diminta.
kalau Anda membutuhkan. Nah, apa bacaannya? Nanti, kan kita baru mulai pembuka Al-Fatihah. Tapi ada, itu poinnya ada. Pertanyaannya dalam sholat minta enggak? Anda minta enggak? Nabi Zakaria ada keperluan, minta dalam sholatnya, berdirinya. Makanya sholat itu disebut doa. As-sholatu hiya doa. Sholat itu doa, buat minta. Dari dulu orang sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat ke-14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria sholat, Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Nabi siapa lagi misalnya? Ismail salam sholat, Quran surah 19 sampai dengan ayat ke-55-nya. Sholat, semua sholat. Sholat. Kita sempurna. Kenapa? Dalam sholat ada permintaan. Makanya Nabi Zakaria divonis gak mungkin punya keturunan nih. Istri kondisi begini, mustahil punya keturunan. Sholat, minta dalam sholat, dalam berdirinya. Begitu saat berdiri, minta. Ya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Istriku divonis menopause dan mandul, mustahil punya keturunan. Saya minta darimu saja ya Allah, yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ada yang maha mendengar tidak mengabulkan. Kepada siapa lagi hamba mesti minta ya Rabb? Apa yang terjadi setelah itu? Turun jawaban. Langsung baru berdoa, turun jawaban. Sholat belum selesai. Baca Ali Imran ayat 38 sampai 39. Ayat 39-nya, fanadathul malaikah. Langsung turun malaikat menyeru. Yang paling penting untuk kita adalah kalimat setelahnya. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam sholat. Sholatnya belum selesai. Masih berdiri. Baca bacaan dikabulkan. Annallaha yubashshiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung dari Allah Yahya. Dari kata al-hayyu artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul. Bayi yang hidup, kata Allah, bagiku nggak ada yang mustahil. Saya berikan jadi hidup. Kapan terjadi? Berdiri dalam sholat. Makanya saat kita berdiri, muncul hadis qudsi tadi. Minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan dibacanya? Saat berdiri. Nggak ada orang ruku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak. Bacaan ruku sendiri. I'tidal sendiri, sujud beda. Di antara dua sujud lain. Tapi berdiri spesial. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, aku berikan apapun yang dia minta. Lalu dia membaca satu bacaan. Begitu dibaca, diberikan semua yang dibaca. Jelas ya? Jelas sampai sini? Nah, jadi itulah rahasianya. Al-Fatihah juga disebut dengan as-shalah. Jadi kita itu diminta sholat, saking pentingnya Al-Fatihah, bukan karena dibacanya saja. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau benar, bukan cuma rukunnya benar, tapi berpotensi mengabulkan semua doa yang kita panjatkan sepanjang itu dibutuhkan. Makanya ditekankan baca Al-Fatihah, supaya doanya terjawab apa yang kita mintakan. Walaupun itu mustahil menurut pandangan manusia. Tapi jangan minta yang bermaksiat, nggak akan kejadian. Memang mustahil, tapi mungkin bisa. Saya sholat akan baca. Ya Allah, dia memang sudah bertunangan, janur kuning tapi belum terpasang. Kalau bisa gagalkan, ya Allah pertunangannya. Nggak bisa. Enak aja. Nggak bisa. Nggak ada yang seperti itu ya. Jelasnya, Al-Fatihah bisa mengabulkan semua doa. Mudah-mudahan proyek dia gagal besok saya sholat. Mustahil. Itu tandanya hati Anda bermasalah.